Izin gabung ya Mas ya? Oh ya Mas, kita sharing sama-sama sharing di sini. Oke. Itu Eh temannya ini, Mas Jai. Gimana? Teman Mas Jai kok, Mas Ya, Riyadus. kita Baru, berteman semua di sini. saya baru, saya Kita baru. semua berteman di sini. Oke. Siap, siap. Ya, selamat malam teman-teman semua. Semoga sehat selalu karena menghadapi IHSG yang hari ini turun, ya, yang hari ini anjlok, tapi masih dalam batasan wajar. Tentunya Masih bisa senyum. bukan menjadi hal yang membuat kita was-was, ya, tapi kita belajar bagaimana baiknya kita untuk berinvestasi begitu. Banyak hal yang bisa dipelajari dalam investasi ini, ya, khususnya di saham karena IC Club ini adalah Akademi Investor Saham Indonesia. Jadi tujuannya sebenarnya ini adalah sharing, ya. Kita sama-sama sharing di sini, kita sama-sama belajar di sini, bukan untuk saling menggurui, tapi untuk saling belajar mencapai tujuan kita bersama, yaitu kebebasan finansial ataupun financial freedom gitu. Namun untuk kali ini, yaitu biasanya kita ada 2 kali Zoom, ya. Yang pertama itu mungkin terkait dengan studi case, studi khusus terkait dengan sebuah saham ataupun terkait dengan bagaimana cara berinvestasi dan lain-lainnya. Itu mungkin nanti akan disampaikan oleh Bang Lutfi Mas, ya, melalui PPT yang ada. Kemudian setelah itu nanti baru kita sharing-sharing di Zoom yang kedua. Mungkin kita ada jeda 10 menit, yaitu untuk barangkali teman-teman ada yang ke belakang, kemudian SPP ya. barangkali uh, teman-teman ada yang mau minum dulu, ataupun sambil makan cemil dulu dan lain-lain, sangat diperbolehkan begitu. Sehingga nanti setelah 10 menit jeda 10 menit yang setelah jeda 10 menit itu nanti akan muncul kembali uh, Zoom kelas meeting IC Club. Itu saja. Mungkin waktu saya berikan kepada Bang Lutfi Mas. Eh, Oke. Nanti screen-nya itu ada pada saya ya. Oke. Ya, ya. Ya, silahkan Bang Lutfi Mas. Oh ya, oke. Ini langsung ya, Bang ya. Kita langsung Ya, gas aja ya. silakan. Karena terbatas waktu. Ya, sebelumnya kita mungkin kenalan dulu karena ada Mas Riyad ya yang Ya, baru gabung, baru join. Kemarin di Zoom sebelumnya itu juga kita ada teman juga yang gabung, join juga gitu. Cuman hari ini tuh tadi katanya lagi berhalangan, lagi jenguk orang sakit gitu. Saya Lutfi gitu. Kita terus sama Mas Jay ya. Kita istilahnya emang udah teman lama dan kebetulan satu frekuensi nih di saham gitu kan. Jadi ya kita coba buat ya udah kita sharing-sharing gitu, kita coba bikin semacam komunitas lah di Purwokerto ya, khususnya itu kan kayaknya masih terasa awam ya, awam. atau ya sedikit lah ada, cuman sedikit gitu kan ya, seperti itu buat intermezzo saja sih sekilas. Nah, untuk pembahasan Zoom sharing kali ini tuh aku pengen ini sih nyampein soal studi case yang aku coba apa ya namanya, aku coba pelajari sih dari Arna, dan ini mungkin nggak terlalu yang detail, cuman harapannya sih bisa dipakai ya buat teman-teman untuk istilahnya di analisa di saham-saham yang lain gitu, barangkali ada yang sama gitu kan. Nah, untuk malam ini tuh kita akan bahas studi case-nya Arna terkait dengan inventory ya. Mungkin buat teman-teman kalau misalnya masih ada yang belum terlalu paham tentang inventory itu, gampangnya dia persediaan lah, persediaan barang. Nah, untuk Arna sendiri itu kalau sebenarnya aku nggak mau membahas terlalu dalam mengenai profilnya ya. Intinya sih dia perusahaan yang bergerak di manufaktur keramik, industri keramik. Dia juga cukup, ya bisa dibilang besar lah.
Bahkan di global itu ya mungkin ada 10 besar gitu. Jadi ya dia termasuk pemain yang besar di bursa kita ya, pemain keramik yang besar gitu. Boleh Bang lanjut. Nah, jadi sebelum ke inventory-nya, aku pengen kasih lihat ke teman-teman ya. Ini ada chart harga saham Arna itu dari 2019 sampai sekarang ya, 2023, khususnya ya di kuartal 3 2023 ya. Ya sekarang lah bulan ini, bulan November. Cuman ini aku screenshot-nya agak apa ya, agak kemarin-kemarin. Jadi aku nggak terlalu update harga sekarang berapa sih Arna ini. Nah, cuman yang aku pengen kasih gambaran itu, ini ada kolom yang warna hijau, itu kan dari 2019 sampai 2022. Kalau kita perhatikan itu dia bisa dibilang uptrend ya, cukup uptrend. Jadi 2019 ke 2020 dia turun mungkin karena efek COVID juga. Walaupun sebenarnya kalau aku sempat lihat sih dia nggak terlalu kena efek COVID di kinerjanya, karena kinerja di 2020 itu dia bisa dibilang masih bisa tumbuh gitu. Jadi sebenarnya hebat juga nih perusahaan gitu. Tahan sama goncangan COVID. Cuman ya yang namanya fear ya di market itu kan, apalagi pas COVID itu kan besar ya, impact-nya ke ya mau perusahaan itu kinerjanya bagus atau enggak itu ya sama-sama pada jatuh semua gitu. Biasanya kalau efek eksternal dari market itu seperti itu gitu. Nah, kalau kita bisa ngelihat itu dan bisa memanfaatkan itu ya malah itu yang bagus gitu kan. Nah, di 2020 turun, terus 2021 ke 2022 itu ya bisa teman-teman perhatikan itu dia naik ya. Naik terus, cetak all time high terus gitu. Nah, kemudian kalau lihat sebelah kanan ini yang di kolom warna merah itu bisa dibilang 2022 ke 2023 ya, itu stuck. Istilahnya ya udah disitulah harganya dan cenderung turun. Kalau teman-teman perhatikan, dia itu mulai turun yang agak cukup dalam itu di kuartal 1 kalau nggak salah 2023 kemarin. Jadi ya kalau teman-teman hitung sih kira-kira harga sahamnya itu turun ya dari all time high-nya itu pada saat 2022 di kuartal akhir sampai sekarang itu ya ada mungkin 25 sampai 30%-an lebih lah kayaknya. Nah, jadi ini yang akan kita ulas gitu ya. Ini yang akan kita bedah gitu. Jadi kira-kira kenapa sih si Arna ini turun gitu harga sahamnya? Apakah karena kinerjanya yang kurang bagus atau seperti apa gitu? Nah, aku pengen bahas dari segi inventorinya gitu. Ya boleh lanjut Bang. Ya. Nah, oke, sebelum ke inventory ya, ini ada revenue sama income ya. Jadi pendapatan sama laba bersih si Arna. Jadi kan yang kita yakini itu saham itu akan, harga saham ya, itu akan selalu ngikutin sama kinerjanya kan. Kalau misalkan kinerjanya terus bertumbuh, terus growth gitu, nah jadi harga sahamnya pasti akan ngikutin gitu. Nah ini kalau teman-teman perhatikan secara tahunan, di 2018 sampai 2022 itu dari segi pendapatan, baik pendapatan sama laba itu dia terus growth. Ya bisa teman-teman lihat ya, di 2018 labanya 158, terus 2019 itu dari 218 miliar, terus di 2022 itu kemarin 582 miliar. Jadi dia terus naik gitu. Makanya kalau kita compare sama harga saham yang tadi, di tahun yang sama itu kan naik ya kan, setup all time high terus gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kinerja menggambarkan harga sahamnya dalam jangka panjang ya tentunya, bukan dalam jangka pendek. Kalau jangka pendek itu ya kadang-kadang naik turun gitu. Oke, boleh Bang lanjut lagi. Nah, itu tadi kan secara tahunan ya, anual. Dari 2018 sampai 2022 itu naik terus. Nah, sekarang itu kita coba perhatikan lebih detail. Jadi ini per kuartal yang aku kolomin itu kan di 2022 kuartal 4 sama 2023. Nah, itu kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya kinerjanya itu udah mulai kelihatan ada penurunan di kuartal 4 2022.
yang secara revenue ya 584 yang sebelah kiri. Itu kan kalau secara tahunan dibandingkan 2021 ya, di kuartal 4 yang sama, itu dia turun dari semulanya 669 atau 670 miliar jadi 584 kan. Begitu juga labanya dari 123 miliar jadi 118. Nah, itu udah kelihatan ada penurunan. Nah, kalau pendapatan itu juga turun 660 dibandingkan dengan kuartal 1 2022 itu 700 juga turun ya 145 sampai dibandingkan 171. Nah, terus di kuartal 2 itu lebih turun lagi gitu ya, lebih turun lagi 98 miliar dibandingkan 135. Jadi ya mulai di kuartal 4 2022 itu ya sebenarnya bisa kelihatan kinerjanya itu udah mulai turun, turun, dan turun gitu ya. Makanya ya kalau teman-teman compare lagi sama yang harga saham tadi ya, teman-teman masih ingat kan di kuartal ya di 2022 akhir lah menjelang sampai sekarang di 2023 itu kan dia turun kurang lebih udah ya ada mungkin 30%-an lebih ya harga sahamnya. Nah, kalau teman-teman sebenarnya hitung ya di kuartal 1 dibandingkan dengan kuartal 1 2023 dibandingkan dengan 2022 itu ya kurang lebih dia ada penurunan sekitar 30%-an juga gitu. Jadi ya entah nggak tahu kenapa apakah memang compare-nya sama atau gimana tapi kebetulan sama gitu kinerjanya turun segitu terus harga sahamnya turun segitu gitu. Boleh Bang lanjut lagi? Aku Ya, sambil minum ya. Oh ya ini kecepatan enggak? Enggak ya? aman Semoga sih Bang, enggak lah aman. ya. Masih aman, Aman? masih aman. Aman, aman Mas. Mantap. Oke, siap. Nah, itu tadi terkait kinerja gitu ya. Kalau misalkan kita ngomongin soal kinerja itu kan biasanya kita lihat dari laporan keuangan kan. Nah, cuman kurangnya laporan keuangan itu kadang-kadang kita kan menunggu ya, menunggu rilis. Nah, kadang-kadang kita itu istilahnya agak telat gitu loh menyadari kalau ternyata di kuartal selanjutnya laporan keuangan itu turun gitu. Misalnya kan kinerjanya turun. Kita baru tahu ketika laporan keuangan itu rilis gitu kan. Nah, cuman sebenarnya teman-teman bisa perhatikan mungkin ini bisa jadi istilahnya apa ya referensi atau trik gitu ya buat ancang-ancang lah istilahnya kita jadi lebih prepare ternyata sebelum laporan keuangan yang terbaru itu muncul kita itu bisa istilahnya mendeteksi gitu perusahaan itu ada permasalahan atau enggak. Nah, salah satunya itu ya dari inventory atau persediaan. Jadi ini yang akan kita fokuskan ya malam ini gitu. Jadi kalau teman-teman perhatikan ini di laporan keuangan kuartal 4 2022 seperti yang tadi sempat kita singgung ya. Kinerjanya mulai kelihatan turun kan di kuartal 4 2022. Itu Ya. dia ada peningkatan persediaan sekitar 62%. Jadi dari 158 ya, ini di sebelah kiri kalau teman-teman perhatikan yang aku kolomin merah, 158 miliar atau 159 lah dibulatin menjadi 257. Itu persediaannya meningkat sekitar 62%. Nah, 62% ini ya termasuk angka peningkatan yang bisa dibilang tinggi ya. Nah, ternyata peningkatan itu disebabkan sama kalau lihat di notes-nya di laporan keuangan itu dari peningkatan di barang jadi gitu. Barang jadi itu meningkat 83% karena memang barang jadi juga dia kontribusinya yang atau porsinya yang paling besar. Jadinya ketika dia naik ya otomatis persediaannya juga terdampak naik gitu ya. Kerasa banget gitu lah. Karena jumlahnya paling besar di situ gitu. Oke, boleh Bang. Naik lagi. Next lagi. Nah, itu tadi mengenai persediaan ya yang naik. Nah, kemudian ini ada matrix atau ya namanya matrix inventory ya. Jadi kita bisa menilai sebuah apa istilahnya kinerja perusahaan dari persediaan. Nah, pertama itu day inventory atau mungkin teman-teman kalau pernah dengar itu namanya DIO ya, day inventory outstanding. Itu ya intinya dia itu menunjukkan kalau
berapa hari sih persediaan yang perusahaan itu punya, kemudian diputar menjadi penjualan gitu. Jadi ya gampangnya kayak misal kita bisnis ya, kita kan misal mau jualan buah gitu kan, kita pasti harus sedia stok kan, sedia buah berapa gitu. Misalkan satu minggu itu kita nyediain satu box dan satu box itu habis gitu kan. Nah dari situ apa ya istilahnya kita bisa ngitung tuh kira-kira per hari laku berapa, terus satu minggu laku berapa, misalkan satu box ya berarti kita akan nyediain setiap minggu itu satu box gitu kan. Nah mungkin akan berbeda kalau kasusnya itu kayak permintaan buah itu lagi banyak gitu ya, permintaan buah itu lagi banyak, banyak yang beli lah istilahnya. Biasanya itu kita nyediain cuma satu box gitu ya dalam satu minggu, ternyata satu box itu habis dalam istilahnya mungkin 3 hari atau 4 hari gitu. Nah otomatis kan kita harus nambah tuh persediaan ya, nambah persediaan. Jadi mungkin 2 box dan sebagainya. Nah itu kan bisa jadi indikasi sebenarnya, wah berarti penjualan lagi banyak gini. Akhirnya kita nambahin persediaan gitu. Apalagi ya aku yakin ya teman-teman tahu lah ya, apalagi Bang Jai ini kan dia punya usaha ya, punya usaha kaos kaki dan sebagainya, pasti dia sangat paham lah perputaran persediaan gitu, cara mengelolanya. Nah, kurang lebih seperti itu gitu. Dan kemudian ada cash conversion cycle ya. Ini juga kurang lebih sama, tapi intinya dia perputaran di mana suatu persediaan itu menjadi uang cash gitu. Jadi bedanya itu sebenarnya gini teman-teman, kalau misalkan yang die inventory outstanding itu kan perputaran persediaan menjadi penjualan ya. Nah, penjualan itu kalau di laporan keuangan sebenarnya belum bisa dikatakan ada uangnya gitu loh. Jadi kadang-kadang penjualan itu masih dalam bentuk piutang, belum dibayarkan lah istilahnya. Nah, kalau yang cash conversion ini dia udah dapat uangnya gitu. Jadi benar-benar uangnya udah dibayarin gitu. Nah, kalau di laporan keuangan kan makanya kita juga perlu melihat cash flow-nya, yaitu fungsinya. Karena ada nih perusahaan yang misal penjualannya naik, tapi setelah dicek cash flow-nya ternyata nggak masuk, masuknya ke piutang. Jadi dia masih ngutang lah istilahnya gitu. Nah, kurang lebih ya seperti itu perbedaannya ya. Oke, boleh lanjut lagi Bang. Nah, ini kita masih lanjut yang tadi ya, matrix yang inventory. Ini aku pakai aplikasi, aku ambil datanya dari aplikasi sekuritas Stockbit ya, karena di situ aku lihat cukup lengkap juga gitu. Dan sebenarnya ada rumusnya sih, cuman ya intinya sih ya yang penting udah ada hitung-hitungannya lah, kita paham dan udah disediain gitu kan, lebih gampang gitu. Jadi nggak usah terlalu ribet-ribet. Coba di rest, oh ya bisa. Nah, teman-teman mungkin bisa perhatikan yang di bagian ini ya, kolom warna hijau, die inventory ya, die inventory outstanding-nya. Ini kan per kuartal, dari kuartal 1 2021 sampai kuartal 2 2022, kira-kira 1 tahun lah. Nah, kalau teman-teman perhatikan itu ada angka 25, 28, 31, 30 sampai 38 ya. Nah, itu maksudnya hari gitu. Jadi perputaran persediaan si Arna dari bahan baku itu tadi menjadi penjualan itu kira-kira ya rata-rata mungkin ya anggaplah kita hitung kasar 1 bulan lah ya, 25 hari, 28, terus 30 gitu ya, 38 nih. Mungkin ini agak naik sedikit, tapi anggaplah 30 hari lah, kita hitung kasarnya seperti itu. Nah, untuk cash conversion-nya juga dia di 59, 60 gitu lah ya. Nah, itu di 2021 kuartal 1 sampai kuartal 2 di 2022 gitu. Pada saat kalau kita compare lagi pada saat kinerjanya lagi bagus-bagusnya, harga sahamnya juga lagi naik-naiknya gitu kan. Nah, kemudian sekarang kita coba compare ya sama kondisi di mana pada saat harga sahamnya itu mulai turun tadi, kinerjanya mulai stuck bahkan menurun gitu ya. Ini aku tandai juga di kolom merah. Itu kuartal 3 2022 sampai kuartal 3 2023 gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan itu die inventory-nya itu naik ya. Dari sebelumnya kan ya rata-rata di 30 hari kan.
Nah, kalau kita lihat di kuartal 3 2023 sebenarnya itu udah kelihatan naik gitu. Walaupun kita ngelihat kinerjanya turun itu di kuartal 4 2022 gitu kan. Nah, artinya makanya mungkin ini bisa jadi istilahnya apa ya? Ya alternatif kita buat persiapan gitu. Wah, kayaknya ini ada tanda-tanda turun nih gitu. Karena ini udah kelihatan di kuartal 3 2022 kan. Dia udah naik tuh dari 38 di kuartal 2 2022 menjadi 48 hari ya maksudnya di kuartal 3 2022. Kemudian kalau kuartal 4 2022 itu jadi 61, terus kuartal 1 2023 itu jadi 56, terus di kuartal 2 sama kuartal 3 2023 itu ya 50 sampai 60 hari lah. Ya, intinya sih sebenarnya dari yang sebelumnya itu perputarannya cuma 1 bulan, anggaplah ya 30 hari lah ya. Kemudian pada saat kinerjanya itu turun, bahkan sebelum kinerjanya itu turun di kuartal 3 2022 itu udah kelihatan naik. Gitu. Jadi hampir 2 bulan lah, ya 2 bulan lah, 60 hari ya 2 bulan lah ya. Jadi mungkin di situ kita bisa istilahnya ancang-ancang, kita kan harusnya bertanya ya, loh kenapa ini biasanya itu dia bisa muter dalam 1 bulan, tapi kok eh, sekarang itu muternya itu bisa sampai 2 bulan gitu kan. Nah itu yang jadi pertanyaan. Pertama mungkin kita mikirnya jadi apakah ini ada peningkatan demand ya atau penjualannya jadi banyak. Karena kan sebenarnya kalau kita lihat inventory aja itu kemungkinannya ada dua. Pertama karena penjualannya yang naik, seperti yang aku contohkan singgung di awal lah tadi ya. Misalnya banyak orang yang beli kan kita pasti bakal nambah persediaan kan. Iya. Tapi kalau misal ya akan nambah persediaan gitu. Nah, tapi kalau misalkan ternyata inventory yang naik itu dibarengi sama penjualan yang turun, nah itu yang bahaya, itu yang kita harus mulai hati-hati gitu. Nah, ini bisa kita lihat di Arna gitu pada saat kinerja inventory-nya naik ya jadi sekitar 48 hari, terus bahkan 2 bulan. Kemudian di kuartal 4 2022 itu penjualan turun, gitu. Jadi ya sebenarnya itu bisa jadi aware lah buat kita gitu. Untuk ancang-ancang, wah ini kenapa nih ya, apakah peningkatan inventory ini karena penjualan yang naik atau produknya nggak banyak yang laku gitu, sehingga produknya banyak yang istilahnya numpuk ya, inventory-nya banyak yang numpuk, sehingga perputarannya jadi lambat itu tadi gitu kan. Ya, kurang lebih sih seperti itu Bang mengenai inventory ya. Ya semoga aku nggak kecepatan yang namanya dan teman-teman bisa mencerna dengan baik, bisa paham gitu. Kalau misalkan nanti ada yang kurang paham, bisa kita lanjut lagi sesi sharing ya, diskusi. Gitu. Karena ini juga waktunya udah tinggal 7 menit ya. Ya seperti itu Bang, terima kasih. Ya, mungkin nanti. Terima kasih Bang Lutfi Mas. Oke. Nanti akan saya bantu bagaimana mencerna buat teman-teman semua. Mulai saya bertanya ke Bang Lutfi Mas biar teman-teman lebih jelas terkait dengan pengetahuan saham Arna. Ya. Saham Arna ini kan bergerak di saham keramik ya. Bersama ini bergerak di saham keramik, tentunya ini sangat berkaitan erat dengan yang namanya pembangunan, dengan yang namanya konstruksi, dengan yang namanya perumahan itu sangat berkaitan erat. Jadi dan saya juga akan sedikit menambahkan terkait dengan sedikit pengetahuan terkait dengan saham Arna ya. Karena saya mungkin tipikal orang yang dalam berinvestasi lebih ke investigasi ya modelnya ya. Di mana saya melihat langsung bagaimana produk itu berjalan, bagaimana produk itu ada, dan bagaimana orang itu tanggapan orang ataupun sentimen orang terhadap suatu produk tersebut gitu. Dan untuk saham Arna sendiri, kalau teman-teman kalian lihat, mungkin kalau saat ini di daerah Purwokerto ya, mungkin banyak sekali di toko-toko bangunan, ketika kalian melihat paparan keramik di situ, itu masih didominasi oleh Arna kalau yang saya lihat ya. Kalau yang saya lihat ya di toko-toko besar. Kalau mungkin di toko-toko kecil itu mungkin agak sedikit berwarna. Tapi kalau di toko-toko besar itu lebih didominasi oleh produk-produk yang dihasilkan oleh Arna. Tapi ada juga produk yang dihasilkan dari mungkin saham lain yaitu CAK
CAKK ya. Itu di situ juga ada produknya, tapi itu lebih sedikit memang. Namun yang paling besar itu memang Arna. Ketika kalian pengen tahu, wah itu keramik dari mana, di situ biasanya ada capnya, kemudian oh ya satu lagi sebenarnya ada salah satu pesaing dari Arna tersendiri, yaitu namanya mungkin sudah masuk juga di bursa efek, yaitu Emlia ya. Dia juga merambah ke bisnis keramik. Tentunya itu menjadi perbandingan kita terkait dengan saham mana yang akan kita pilih. Namun untuk saat ini yaitu kita bahas saham Arna ya. Ini saya akan memaparkan terkait dengan Arna terlebih dahulu. Arna yang saya lihat bagus, dan ketika saya, karena alhamdulillah saya juga punya bisnis sendiri, dan salah satu klien saya yaitu masuk ke dalam toko bangunan ya, dan di situ saya lihat secara sendiri dan saya juga tanya langsung kepada pegawainya, memang di situ penjualan Arna memang menjadi yang paling dominan ya. Namun ada berita buruknya juga. Untuk saat ini yaitu terkait penjualan seluruh keramik memang tidak segencar beberapa tahun lalu. Namun masih dalam penjualan yang standar begitu. Jadi belum ada lonjakan yang memang sangat drastis, namun juga bukan berarti tidak ada yang beli begitu. Tetap ada, tapi memang belum yang sampai ada lonjakan. Dan seperti kata yang saya ambil dari Peter Lynch, behind every stock there is a company ya. Di belakang sebuah saham tentunya ada perusahaan. Dan ketika ada perusahaan tentunya ada pembelinya. Nah, ketika pembeli itu belum menggambarkan kecenderungan untuk membeli produk dari perusahaan itu, saya kira barangnya itu ataupun sahamnya itu belum akan kemana-mana. Jadi itu menjadi gambaran buat kita ya terkait dengan, wah, bukan berarti studi case yang kita bahas ini itu bukan berarti sebulan 2 bulan ke depan akan tiba-tiba langsung naik melonjak drastis begitu. Itu menjadi gambaran terkait dengan saham Arna. Karena ini bukan ajakan untuk jual beli di saham Arna, melainkan ini adalah edukasi pengetahuan terkait dengan saham Arna. Biar kita tahu apa yang akan kita beli dan kita tahu apa yang tidak akan kita beli begitu. Dan untuk saham Arna ini, saya akuin saham Arna ini masuk ke dalam watchlist saya dan masuk ke dalam watchlist portofolio IC Club. Namun untuk tanggal main, tanggal jual, tanggal beli, dan mainnya itu mungkin akan kita bahas next Zoom-nya ya, Bang Lutfi Mas ya. Gitu. Itu saja, itu mungkin sedikit saya tambahan karena mungkin saya lebih cenderung ke ini ya, lebih cenderung ke investigasi secara langsung. Bang Riyadus sudah ini, mohon Halo, maaf, halo, Bang halo. Riyadus sudah punya saham Arna. Ngomong-ngomong, barangkali sudah ada yang sudah punya saham Arna ini. Karena saya lepas sebelum dividen Oh, pertengahan tahun pertengahan tahun lalu. ini. Oh, pertengahan tahun ini. Oh, pertengahan Ya, tahun ini. Oh, sebelum bagi dividen ya. Ya itu. ya. Oh, biasa Tapi udah bagus. beger. Iya, biasanya bagus dulu, harganya bagus dulu sebelum bagi dividen. Setelah bagi dividen baru turun, ya. Itu kita juga pernah menjual itu waktu itu kita juga pernah menjual pada saat-saat seperti itu, yaitu saat dulu waktu tahun 2022 atau 2021 saya lupa ya. Itu saham ESA ya, Bang Lutfi Mas ya kalau nggak salah ya. Saham ESA dia besoknya akan bagi dividen, kita hari ini jual. Ya, alhamdulillah kita dapat keuntungannya lebih. Itu saja, ini sudah tinggal 1 menit. Mungkin kita akan jeda dulu untuk tanya jawab lain hal, biar lebih luas. Nanti mungkin kita akan jeda 10 menit, Bang Riyad. Eh, barangkali ada kepentingan ke belakang ataupun makan-makan snack dulu juga sangat diperbolehkan. Gitu. Nanti kita akan kembali di pukul 20.45.
Itu saja. Terima kasih. Saya akhiri Zoom kelas IC Club kali ini. Dan Zoom kelas IC Club ini akan ditayangkan, dimunculkan kembali di channel YouTube kami, yaitu IC Club Official. Terima kasih Bang Lutfi Mas, Bang Riyadus. Saya akhiri di Zoom kelas yang pertama ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.